Mari kita berdoa. Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin ya Bapa mengerti firman-Mu. Karena dengan mengerti firman-Mu, kami akan mengerti siapa Tuhan kami. Kami akan semakin mengenal Engkau dengan juga dekat kepadamu dalam doa-doa kami secara pribadi. Dan melaksanakan firman-Mu oleh karena tuntunan Roh Kudus bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah dan sertailah semua jemaat-Mu sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca bersama-sama Ulangan 12 sampai Ulangan 13. Cukup banyak ayat yang memang harus kita baca, tetapi tidak apa-apa. Kita tidak akan membaca semuanya. Kita membaca beberapa ayat yang sudah saya pilih. Ulangan 12 akan dibacakan lebih dahulu ayat 32. Ulangan 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Pasal 13 ayat 1 dan ayat sampai ayat 3. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat yang ke-6. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Kemudian ayat 12 sampai 14. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau mendengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah kamu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya. Saudara, kita akan belajar mengenai manipulasi atau mewaspadai manipulasi ibadah. Saudara, ketika saya menyusun tema ini, kemudian saya berpikir betul-betul tema ini harus kita pahami dengan baik, sesuai dengan isinya. Mengapa, saudara? Karena sekarang ini tantangan kita begitu besar. Banyak orang mendirikan gereja. Banyak orang tanpa dibayar pun bisa mengomentari dan bahkan ikut untuk apa? MLM, mulut lewat mulut. Untuk di sana. Saudara ingat apa itu manipulasi? Manipulasi itu adalah teori dan sekaligus praktek yang iblis tawarkan dan iblis lakukan saat mencobai manusia. Kejadian pasal 3. Ya. Sehingga manusia itu tidak lagi berfokus pada Tuhan dan perintah Tuhan. Ya. Iblis waktu itu kata kepada Hawa, bukankah semua buah dalam taman ini tidak boleh dimakan? Waduh, perintah Tuhannya semua boleh dimakan kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Iblis langsung kontra produktif, ya, langsung bertentangan dengan firman Tuhan. Setelah itu Hawa ngomong nanggepi, ya.
Itu saudara, kalau ada orang yang kadang-kala itu ajarannya sudah langsung berlawanan, saya enggak mau nanggapi saudara. Saya enggak mau nanggapi. Karena apa? Kalau nanggapi nanti ya susah ya. Akhirnya Hawa nanggapi. Oh, tidak boleh. Saya percaya setan juga tidak tahu. Ya, walaupun ada penafsir mengatakan setan tahu, cuma nyobai saja. Bagi saya setan tidak tahu. Setan itu tidak maha tahu. Beda dengan Tuhan, ya. Lalu, enggak. Buah boleh semua dimakan kecuali yang di tengah-tengah pohon taman itu, pohon pengetahuan baik. Oh, ya setelah itu iblis mulai menawarkan, ya, memanipulasi. Tidak lagi fokus kepada Tuhan, tidak lagi fokus pada perintah Tuhan. Jangan kamu makan. Apalagi iblis katakan, kamu akan jadi seperti Tuhan. Tuhan takut kalau kamu jadi seperti Dia. Saudara, semua ciptaan tidak akan mungkin jadi seperti Tuhan. Itu logika, betul kan? Tuhanlah Tuhan. Kita dicipta oleh Tuhan, kita tidak akan mungkin jadi Tuhan. Itu sudah jelas, itu pasti. Jadi kalau kita sudah punya cara berpikir logika yang benar ini, kita sudah langsung tahu. Tapi Hawa tertarik. Oh, buah itu sangat menarik hatinya. Nah, saudara di sini tidak lagi fokus pada Tuhan, tapi pada buah itu. Tidak lagi fokus pada perintah Tuhan. Jangan kamu makan, nanti mati, pasti mati. Setan ngomongnya tidak mati, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas ini manipulasi. Jadi manipulasi itu menyasar pada hati kita, pada pikiran kita, ya, yang nantinya akhirnya kita berbuat seperti apa yang kita inginkan, seperti apa yang kita pikirkan, ya. Karena hati dan pikiran itu adalah inti jiwa manusia, ya. Tubuh ini enggak ada apa-apanya, Saudara. Kalau tidak ada apa? Tidak ada jiwa dalam diri kita, ya. Apa itu jiwa? Ya, hati sama pikiran. Hati itu berkemauan, berkehendak. Pikiran itu berencana, ya, berencana semuanya, berpikir semuanya. Nah, itulah yang menggerakkan, itulah yang membuat kita hidup, ya. Jadi saudara, melalui peringatan Tuhan ini kita harus mewaspadai jangan sampai terjadi manipulasi dalam ibadah kita. Ya. Tuhan sudah mengingatkan kepada Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Jadi kalau dipikir-pikir tahun 1500 sebelum Masehi, kalau sekarang sudah 2024, berarti sudah berapa tahun? 3524 tahun. Memang kita tidak tahu secara tepat, tapi kira-kira 3500 tahun yang lalu Tuhan sudah mengingatkan kepada Israel. Dan saya percaya firman Tuhan ini secara prinsip, secara moral, secara etika masih berlaku. Masih berlaku bagi kita. Dalam ajaran reform, saudara, Taurat dalam arti hukum ibadah sudah tidak berlaku bagi kita. Karena sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Seperti korban-korban, ya, ke bait Allah sudah gak perlu. Kemudian aturan sosial, hubungan kemasyarakatan sesama orang Yahudi, sesama orang Israel, itu sudah tidak terlalu berlaku. Tetapi hukum rohani dan prinsip-prinsip spiritual dan prinsip etika dan moral perjanjian lama masih berlaku bagi kita orang Kristen. Itu teologi reform. Ya. Jadi saudara, karena itulah di dalam peringatan Tuhan kepada Israel itu prinsip-prinsip spiritual, prinsip-prinsip moral dan etika masih berlaku bagi kita orang Kristen di zaman sekarang. Bagaimana kita bisa tahu, mewaspadai dan bagaimana caranya supaya kita tidak terkecoh dengan manipulasi ibadah. Hanya dua, saudara. Yang pertama, setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya. Kesetiaan Tuhan itu adalah sifat yang paling esensial dari Tuhan. Karena berkenaan dengan apa? Kedaulatan perjanjian Tuhan. Ini yang menjadi landasan iman kita, menjadi kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya.
Saudara, karena itu kepada Israel Tuhan ingin mereka setia. Setianya apa? Tidak menambahi dan mengurangi perintah Tuhan. Saudara, orang Kristen seringkali tidak mengerti. Setia kepada Tuhan itu tidak boleh dilepaskan dari setia kepada firman. Tuhan itu yang berfirman. Firman-Nya itu ditulis dalam bahasa manusia, dan bahkan firman Tuhan itu telah dipelihara berabad-abad, ribuan tahun sampai saudara dan saya sekarang mendapatkan dalam bahasa Indonesia. Mengenal Tuhan tidak bisa lepas dari mengenal firman Tuhan. Nonsen orang katakan dia kenal Tuhan tapi dia tidak tahu firman Tuhan, itu nonsen. Itu tidak mungkin. Tapi orang Kristen banyak nggak ngerti gitu. Dan kenapa nggak ngerti saya juga nggak tahu. Pokoknya Tuhan Yesus. Saudara, yang namanya Yesus itu banyak loh. Pada waktu zaman Yesus berinkarnasi, anak Allah berinkarnasi dan dinamai Yesus oleh, ya memang diberikan oleh malaikat ya. Engkau menamai dia Yesus, ya kan? Hanya dinamai Yesus. Yang namanya Yesus di zaman Tuhan Yesus itu banyak. Terbukti saudara, Pilatus menawarkan kepada orang-orang Yahudi, mana yang kau pilih? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Sama-sama Yesus. Itu saudara, yang penting gereja itu memberitakan Yesus. Yesus yang mana? Sekarang pun di Amerika Latin banyak orang namanya Yesus. Paulus sendiri katakan, barang siapa memberitakan Injil yang lain, sekalipun malaikat yang memberitakan, terkutuklah dia. Jadi sudah mengenal Tuhan, setia kepada Tuhan, itu juga mengenal kepada firman-Nya, setia kepada firman-Nya. Tidak bisa dipisahkan. Kayak itulah ayat 32, tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi. Matius 5 ayat 17-19. Satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan diabaikan. Berarti apa? Titik koma dalam Alkitab, iota itu titik komanya di bahasa Ibrani lah begitu ya. Itu tidak akan diabaikan, semua digenapi. Wahyu 22 kepada Rasul Yohanes Tuhan menyatakan, barang siapa menambahi atau mengurangi, terkutuklah dia. Ya. Jadi maksudnya akan celakalah orang yang mengurangi dan menambahi. Nah, menambahi, mengurangi itu bukan sekedar titik koma dalam arti hurufiah saja. Kalau hurufiahnya jelas sudah digenapi semua dalam Yesus Kristus. Tapi pemahaman rohani, pemahaman spiritual, pemahaman moral, pemahaman etika, itu pun tidak boleh ditambah dan dikurangi. Saudara, sekarang banyak gereja, banyak aliran. Orang pinter ngomong, pinter ngumpulin orang, wis bisa mendirikan gereja. Saudara, saya pasti kalah. Karena saya tidak ahli berpidato. Ya. Tapi kalau orang yang pintar ngomong, manis semuanya, kelihatannya mengambil firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan, tapi semuanya pemahaman yang keliru. Saudara, kalau punya Instagram, ikutilah gereja palsu Instagram itu. Itu betul-betul banyak memberitahukan kepada kita hal-hal yang mana yang keliru, apalagi sampai sesat, dan mana yang benar. Saudara ikuti saja. Itu bagus itu Instagram itu. Wah, ada gereja saudara ya di Jakarta itu, singkatannya CLC. Waduh, enggak apa-apa, gereja kan untuk orang berdosa. Akhirnya apa? Memakai
Orang yang melayani Tuhan, orang yang tidak beriman. Dalam ibadah pun bisa menggunakan lagu-lagu sekuler. Itu padahal hamba Tuhannya itu lulusan sekolah teologi. Betul-betul saudara, celaka itu. Itu pasti bukan dari roh Tuhan. Pasti sudah menyimpang dari firman Tuhan. Saya nggak perlu sebutkan namanya, katanya kan tidak enak. Ada lagi gereja-gereja yang lain. Waduh, perjamuan kudus itu sakramen, tapi dipergunakan untuk yang lain. Gawat sekali. Saudara, jadi jelas di situ ya, penyimpangan-penyimpangan. Saudara, saya sudah pernah khotbahkan, setan pun waktu mencobai Yesus, Tuhan Yesus waktu kelaparan, itu juga mengutip ayat firman Tuhan. Betul kan? Jadi saudara jangan terkecoh, hanya khotbahnya mengambil ayat firman Tuhan, ini benar dari Tuhan. Nggak. Apalagi kalau dia ngomong, tadi malam Tuhan bicara sama saya, wah itu sudah pasti bohong. Ya, saudara hati-hatilah. Setia kepada Tuhan itu berarti apa? Setia kepada firman Tuhan. Bagaimana ibadah kita bisa setia kepada Tuhan? Mari jaga diri kita. Hati, pikiran kita, perbuatan kita, relasi kita dengan Tuhan itu yang membentuk kerohanian kita. Nah, itulah yang membuat ibadah kita itu setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Hudson Taylor adalah misionaris perintis ke Tiongkok ya. Dia mengatakan bahwa perkataan Yesus dalam Markus 11 ayat 22 mengenai percayalah kepada Allah dapat diartikan sebagai bersandarlah pada kesetiaan Tuhan. Ya. Dan seorang hamba Tuhan serta teolog sebetulnya, Martin Lloyd-Jones mengatakan, dia mantan pendeta Westminster Chapel di London, setuju dengan Hudson Taylor dan berkata, iman berarti bersandar pada kesetiaan Allah dan selama Anda melakukannya Anda tidak akan salah. Ya. Iman memandang pada Allah. Ya, jadi saya sudah katakan iman itu bukan pada iman sendiri, pada apa? Ada subjeknya. Subjeknya siapa? Allah, Tuhan di dalam Yesus Kristus. Pada akhirnya kekuatan iman seseorang senantiasa diukur dari tingkat pengenalannya akan Allah. Ia mengenal Allah dengan sedemikian baiknya sehingga ia dapat bersandar pada pengenalannya tersebut. Orang semacam ini doanya akan dijawab. Dijawabnya yes atau no itu jawaban Tuhan. Dan Tuhan bisa jawab no juga. Tapi ketika saya ngomong dijawab Tuhan itu jangan selalu yes loh ya. Tuhan Yesus waktu bergumul di Taman Getsemani minta kan kalau bisa Bapa singkirkanlah cawan ini daripadaku. Tuhan enggak jawab loh, Allah Bapa enggak jawab, tidak gitu, enggak. Tapi Tuhan Yesus langsung tahu jawabannya tidak. Karena apa? Karena nubuat firman Tuhan apa? Kamu harus mati menanggung penderitaan. Jawabannya sudah tahu. No. Jadi kalau Tuhan menjawab no, saudara tetap harus bersyukur. Karena saudara mengenal Tuhan yang berdaulat. Tuhan bukan jongosnya kita. Yang sekarang banyak ditawarkan di gereja-gereja. Tuhan itu seperti apa? Simsalabim. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita kenal Tuhan, kenal firman Tuhan, kita tidak akan sembarangan. Bahasa Indonesia dalam kamus besarnya mengatakan kata setia itu berarti apa? Berpegang teguh pada janji. Suatu janji yang sudah diikrarkan, dia akan setia di situ. Nah, kesetiaan ini akan merupakan suatu sikap mental, karakter untuk taat kepada janji itu. Itu namanya setia. Saudara, Profesor Hidis Saburo Uno yang mengajar ilmu pertanian di University Kekaisaran Tokyo memiliki seekor anjing bernama Hachi. Dipelihara sedemikian.
Nah, setiap hari profesor ini pergi berangkat untuk ngajar, naik kereta, diantar anjingnya. Ketika pulang sore hari, anjingnya sudah menunggu dan bersama anjingnya dari stasiun pulang lagi ke rumah. 21 Mei 1925 ada rapat kampus, profesor ini karena mungkin kelelahan mendadak meninggal dunia. Saudara mungkin sudah melihat filmnya. Tapi Haji yang tidak tahu, dia terus menunggu majikannya sore hari. Kok nggak datang-datang? Malamnya udah pulang, besoknya datang lagi. Ya. Sampai akhirnya dia menunggu terus, menunggu setiap hari. Dia tidak tahu bahwa tuannya tidak akan pulang. Haji menunggu terus kurang lebih 10 tahun di stasiun Shibuya. Saudara ke Jepang, ya stasiun Shibuya masih ada patungnya Hachiko. Karena diberitakan di surat kabar akhirnya menjadi terkenal kisah itu. Dan didirikanlah patung Hachiko. Anjing bisa setia kepada tuannya. Harusnya kita orang-orang yang ditebus oleh Yesus, harusnya kita setia. Saudara maaf, bukan saudara mau mengatakan apa-apa, tidak. Dari anjing saja kita bisa belajar kesetiaan. Apalagi Tuhan yang sudah setia. Tuhan setia pada janjinya. Saya selalu ingat kepada anak kami. Memang yang besar belakangnya dikasih nama Fidelis, artinya setia. Waktu masih kecil TK atau SD itu kami biasa mengantar sekolah dan menjemput sekolah. Suatu kali karena berhalangan karena banyak kesibukan pelayanan, saya waktu itu tinggal di Sunter. Saudara, akhirnya kami harus ikutkan ke antar jemput anak sekolah. Nah, sudah biasa ikut antar jemput. Suatu hari sudah karena pas ada sedikit lega, saya berjanji akan menjemput dia. Nah saudara, ketika sudah jamnya saya nggak datang-datang. Udah lewat berapa lama. Nah yang antar jemput yang sudah terbiasa itu melihat anak kami. Ayo saya antar, kok belum dijemput, ayo pulang yuk saya antar. Kan sudah tahu, sudah kenal. Enggak, papa mau jemput. Saya tidak tahu nunggu berapa lama, tiba-tiba saya teringat. Waduh lupa. Akhirnya cepat-cepat saya jemput dia. Saya masih melihat anak itu masih duduk di situ. Papa udah janji mau jemput, saya tunggu. Hati saya renyuh, minta maaf sama anak saya. Papa sudah salah. Tapi saudara, itu namanya setia. Setia menunggu. Bukankah kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali? Mari kita setia menunggu dia. Seperti Haji yang menunggu tuannya. Gak datang, gak apa-apa. Sampai akhirnya mungkin dia meninggal dunia. Gak apa-apa. Nah saudara, kita bukan menunggu manusia. Kita menunggu juru selamat kita. Kita menunggu keselamatan yang utuh yang Tuhan akan berikan. Mari kita setia kepada Tuhan dan firman-Nya, sekali lagi, firman dan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Supaya dari situ saudara kita bisa teguh kepada Tuhan dan firman-Nya. Bahasa Indonesia mengatakan kesetiaan itu berdasarkan pada pegang teguh janji itu. Nah begitu pula saudara di sini. Teguh kepada Tuhan dan firman-Nya. Jadi kalau sudah setia maka engkau akan teguh, akan kokoh. Jangan percaya kepada nabi palsu dan bujukannya untuk menyimpang dari Tuhan dan firman-Nya. Sekalipun ada tanda mujizat sebagai bukti. Ayat 1-5 pasal yang ke-13 tadi sudah menyatakan dengan jelas sekali. Sekalipun ada mujizat dan tanda, jangan kamu percaya.
kepada nabi palsu. Saudara, Matius pasal 7 ayat 21, Tuhan Yesus ngomong, akan datang waktunya tidak semua orang diselamatkan. Bahkan ada orang yang berkata, Tuhan, aku buat mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu. Nama Tuhan loh. Tuhan katakan apa? Aku tidak kenal kamu pembuat kejahatan. Nama Tuhan cuma dipakai untuk apa? Bisnisnya. Untuk apa? Chosen I-nya. Untuk apa? Untuk cari uang. Untuk apa? Ketenaran dia. Dia tidak setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Terjadi saudara mujizatnya. Karena itu Matius 24, saudara, ini lebih ngeri. Akan datang waktunya Mesias palsu muncul. Mesias itu mengadakan banyak mujizat. Malah di Matius disebut sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Ngeri gak saudara? Kalau disebut sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Berarti apa saudara? Ini lihai sekali. Pakai nama Yesus. Pakai nama Yesus. Walaupun pakai nama Yesus, jangan kamu percaya langsung. Selidiki. Karena itulah saudara, selidiki dengan teliti. Ini yang ketiga ya. Selidikilah dengan teliti. Itu di dalam ayat yang ke berapa? 13, 14. Kalau di satu kota muncul orang Drusila, selidikilah dengan teliti. Jangan cepat menghakimi memang. Setiap upaya penyesatan itu, jika terbukti benar, musnahkan sampai ke akar-akarnya. Saudara, di sini Tuhan sudah mengingatkan kepada Israel dan Tuhan masih mengingatkan kepada kita sekarang ini. Lewat firman Tuhan. Saya tidak pernah dengar bisikan, enggak. Lewat firman Tuhan, Tuhan masih mengingatkan kepada kita. Memang saudara, sekali lagi seringkali orang kadang-kadang, aduh, jangan menghakimi dong Muse, jangan menghakimi dong Pak Yohanes. Dia memberitakan Yesus juga. Saudara, ketika orang katakan memberitakan Yesus, saya pernah ketemu dengan satu orang. Dia katanya pengikut Yesus. Oke, ngobrol-ngobrol. Tapi ketika membahas firman, ketika sudah membahas firman, dia mulai menolak. Firman yang harusnya yang benar yang harus dipahami, dia mulai menolak. Nah, di situ dia betul-betul percaya Tuhan atau tidak? Orang yang mengatakan dia percaya Tuhan, dia harus percaya pada firman-Nya. Tuhan siapa yang dia disembah nantinya? Saya membaca Tesalonika, saudara. Saya sudah sampai ke Tesalonika lagi, saya baca. Saya masih tetap baca. Paulus sudah mengingatkan, akan datang waktunya orang-orang yang tidak berasal di kebenaran tidak akan mungkin mendengar kebenaran. Yang tidak ada Roh Kudus tidak akan mungkin mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Itu jelas. Ya. Bahkan saudara, waspada. Bujukan dari orang terdekat dikatakan di ayat 6 sampai 10. Ya, ayat 6 khususnya. Ya. Istrimu, anakmu laki-laki, saudaramu, siapapun orang terdekat membujuk kamu melawan Tuhan, menyimpang dari Tuhan, jangan ikut. Saudara, itu saudara pun tidak boleh ikut saya. Tidak boleh ikut saya. Ikutlah firman Tuhan. Ikutlah Tuhan lewat firman Tuhan. Jangan ikut saya. Saya tidak ada apa-apanya. Saya nggak tahu jalan ke surga, ya betul kan? Sudah mau ikut siapa? Mau ikut pendeta-pendeta yang ternama-ternama. Mereka juga nggak tahu jalan ke surga kok. Yang tahu jalan ke surga hanya Yesus. Yaitu anak manusia yang telah turun dari surga. Yang akhirnya naik kembali ke surga. Kalau ikut manusia nggak ada apa-apanya, nggak ada faedahnya. Ikutlah Tuhan lewat firman Tuhan. Teguh di dalam firman Tuhan dan Tuhan sendiri. Saudara, di Universitas Fort High State University di Kansas, ada seorang mahasiswi bernama Nola Ox.
Dia baru-baru ini akhirnya berkeputusan mengambil studi lagi di kampus ini setelah dia pernah kuliah di situ tahun 1930. Tapi dia tidak selesai. Akhirnya di ulang tahun ke-95 dia melanjutkan kembali kuliah. Beberapa SKS yang belum dia penuhi. Dan 2006 melengkapi SKS-nya untuk kemudian diwisuda. 76 tahun yang lalu dia tanda petik belum berhasil lulus S1. Akhirnya setelah itu dia selesaikan S1. Dari sini saudara kita bisa melihat peristiwa Kaleb dan Yosua. Kaleb yang sudah berusia 80-an tahun masih ingat berpegang teguh pada janji Tuhan, firman Tuhan, kepada janji Tuhan bahwa dia akan diberikan tanah perjanjian, dia akan diberikan hak satu tanah. Karena dia adalah salah satu dari 2 orang yang setia memberitakan hal-hal positif tentang Tuhan dan firman-Nya dibandingkan 10 yang lain. 12 pengintai diutus untuk melihat tanah perjanjian itu. Ketika mereka semua sudah kembali, membawa semua barang-barang, membawa semua hasil pertanian yang berlimpah-limpah, anggur yang lesat, yang enak, gandum yang bagus. Bahwa memang betul tanah itu berlimpah susu dan madunya. Tapi 10 orang katakan, penduduknya besar-besar, kuat-kuat, kita tidak mungkin masuk, tidak mungkin. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb yang mengatakan, kita akan masuk sesuai dengan janji Tuhan. Kalau demokrasi sudah 10 menang dibanding 2, betul kan? 10 menang dibanding 2. Karena itu banyak yang apa? Banyak yang dengar 10 orang. Ya Musa jangan gitu doh, aduh ini gimana ini. Banyak yang dengar mereka. Itulah Tuhan akhirnya apa saudara? Semua orang yang berusia lebih dari 20 tahun mati di padang gurun. Yang akan masuk adalah usia 20 tahun ke bawah untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan Kaleb yang bisa masuk sama Yosua, 2 orang. Demokrasi, kata siapa? Demokrasi itu suara Tuhan. Dalam teori-teori ilmu politik kan gitu, demokrasi itu suara Tuhan. Itu dalam Alkitab dicatat di Kisah Para Rasul ketika Herodes mengatakan, wah berpidato. Akhirnya apa? Rakyat mengatakan, ini suara Tuhan. Langsung Kisah Rasul mengatakan, saat itu juga Herodes ditampar oleh malaikat Tuhan. Kata siapa? Demokrasi itu suara ilahi. Alkitab menentang itu. Demokrasi belum tentu suara ilahi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah hanya Yosua dan Kaleb. Kaleb yang sudah berusia tua itu masih tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan dan janji Tuhan. Saudara, kalau saudara dan saya setia kepada Tuhan dan firman-Nya, berpegang teguh pada Tuhan dan firman-Nya, itulah ibadah kita. Kita tidak akan mudah diombang-ambingkan, tidak akan mudah. Kita dengan apa? Memang bukan berarti kita memusuhi semua orang, tidak. Kita tidak akan terkecoh. Sekarang banyak tawaran-tawaran, di sana bagus, di sana bagus, di sana lebih banyak orang, di sana puji-pujiannya menyenangkan. Saudara, menyenangkan saya atau menyenangkan Tuhan? Ya. Tidak apa-apa, gereja kita nggak terlalu banyak, nggak apa-apa. Yang penting firman Tuhan dan Tuhan sendiri yang dimuliakan. Yang penting adalah jiwa-jiwa diselamatkan. 1 jiwa itu malaikat di surga bersorak-sorai, saudara. Daripada ribuan orang dibinasakan sama Tuhan. Ya kan? Israel di padang gurun ribuan tuh ratusan ribu yang dimusnahkan oleh Tuhan. Jadi saudara, mari kita setia
kepada Tuhan dan firman-Nya. Berpegang teguh pada Tuhan dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, berkatilah firman-Mu dan tolonglah supaya kami sekalian mengerti arti setia dan teguh dalam Tuhan dan firman Tuhan. Supaya manipulasi ibadah tidak terjadi, termasuk penyembahan kepada Tuhan. Tolonglah ya Bapa supaya kami sungguh-sungguh semakin mengenal Tuhan, semakin cinta Tuhan, mengenal firman dan cinta firman Tuhan. Berkatilah ya Bapa jemaat-Mu sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada